Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih pertemukan lagi dalam rangka belajar ilmu mantik di Markas Dakwah Muhammadiyah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, di mana beliau adalah suri tauladan kita, maka patutlah kita mencontoh dan meneladani serta bersolawat atasnya serta keluarga dan sahabatnya. Oke. Alhamdulillah kita berada di pertemuan ketiga. Setelah kemarin kita menyelesaikan pembahasan Anwa'ul Ilmi Al-Hadis, kemudian juga menyelesaikan bab yang namanya Ad-Dilalah. Nah, insya Allah sekarang kita masuk di pembahasan yang cukup penting juga, insya Allah di ilmu mantik. Karena di kesempatan ini atau di sore ini kita akan bahas bab Mabaghisul Alfat dan membahas seputar Al-Kulliyat Al-Khams. Nah, ini bab yang penting di ilmu mantik, khususnya di pembahasan tasawurat. Karena di awal, lagi-lagi saya tanbih lagi, di awal kemarin kita sudah tahu, yang namanya ilmu mantik itu cuma bahas dua hal. Ya Ibri ya. Yang pertama bahas tentang at-tasawurat, yang kedua bahas tentang at-tasdiqat. Tujuan dari pembahasan at-tasawurat apa? Al-qaul syarih atau cara membentuk suatu definisi atau cara mendefinisikan sesuatu. Sedangkan cara membentuk definisi itu dan definisi itu sendiri, dia itu terangkai dari kata-kata yang bersifat universal atau biasa di ilmu mantik disebut dengan al-lafdu al-kulli. Nanti kita juga akan bahas. Sehingga al-lafdu al-kulli juga anwa'nya atau macam-macamnya itu juga menjadi pembahasan yang penting. Sehingga dia disebut dengan mabadi'. Mabadi' dari apa? Mabadi' dari pembahasan tasawurat. Sedangkan al-qaul asy-syarih dan pembahas atau disebut dengan at-ta'rif, dia itu adalah makosidnya atau tujuannya. Hari ini kita akan bahas itu. Nah, pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah Mabaghisul Alfat. Kemarin juga kita tahu bahwasanya pembahasan ilmu mantik itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Mabaghisul Alfat. Karena ilmu mantik itu kaitannya dengan makna, bukan kaitannya dengan lafat. Lafat itu adalah sesuatu yang terucap, sedangkan makna itu adalah sesuatu yang terpatri di akal kita. Sehingga ilmu mantik sebenarnya nggak ada pembahasan Mabaghisul Alfat. Juga pembahasan kemarin di Lala itu, dia itu juga tidak pembahasan ilmu mantik. Tapi karena makna yang ada di otak kita, kan ada orang memikirkan sesuatu yang dia itu pikiran-pikiran itu berupa makna. Dan kalau makna itu mau disalurkan atau mau dituangkan, atau ide-ide itu ingin dituangkan, metode atau jalan yang paling efektif untuk bisa sampai lawan bicara itu menggunakan lafat. Makanya pembahasan Mabaghisul Alfat itu dimulai oleh ulama Rikoh. Nah, yang pertama insya Allah kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui, lafat sendiri ketika teman-teman belajar ilmu lughah, lebih belajar nahwu gitu kan pertama pasti di pembahasan pertama mengatakan al kalamu huwal
lafdu. Nah, apa yang dimaksud dengan lafat? Nah gitu. Apa maksud lafat itu apa? Lafat itu apa? Qaulun mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Karena apa? Karena yang kita bahas di sini adalah kitab atau buku yang literaturnya ada menggunakan bahasa Arab. Sehingga mau nggak mau, mabahisul alfat atau lafat-lafat itu juga pembahasan-pembahasan yang ada di bahasa Arab. Ya. Jadi jangan dilupakan itu. Kalau dulu belajar mantik, belajar nahwu juga, di sana ada pembagiannya. Lafat dibagi menjadi dua. Ya, pasti kalau kita belajar mantik pertama itu sama guru-guru kita diajarin. Al-lafdu dia itu dibagi dua. Apa lafat itu? Lafat itu ada yang dia itu mustakmal, ada yang dia itu muhmal. Yang dipakai di keseharian kita itu yang mustakmal. Sedangkan yang muhmal enggak. Misal, contoh, ketika saya mengatakan Zaidun. Zaid itu nama orang. Saksun muayyan, nama orang tertentu. Ya, berarti dia itu termasuk mustakmal karena dipakai. Sedangkan ketika saya ingin menggunakan atau yang ingin saya ungkapkan itu lafaz Zaid, kemudian yang terucap itu daizun. Mafhum enggak? Enggak ya. Nah, itu namanya muhmal. Sehingga yang dipakai itu yang mustakmal. Lafaz yang mustakmal ini dibagi dua. Nah, jadi tadi lafat itu dibagi dua, muhmal dan mustakmal. Yang dipakai itu musmal, ya kan? Mustakmal ini nanti dibagi dua. Apa aja? Yang pertama ada al-mufrad, yang kedua al-murakkab. Mufrad itu apa? Mufrad itu ini kalau menurut Manatiko dikatakan mufrad itu malayadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Dia itu adalah lafaz di mana dia itu memiliki bagian dan masing-masing dari bagian itu tidak menunjukkan atas suatu makna. Itu namanya mufrad. Contohnya apa? Tadi Zaid tadi. Yang kedua ada lafaz murakkab. Kalau murakkab kebalikannya, murakkab itu apa? Ma yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Dia itu adalah sesuatu atau lafaz yang bagiannya di mana dia itu menunjukkan atas bagian-bagian dan bagiannya itu menunjukkan suatu makna. Contoh, Muhammad Rasulullah. Ketika saya mengatakan itu, satu rangkaian itu Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu dia itu adalah suatu lafaz. Dia akan menjadi bagian dari Muhammad Rasulullah ya. Muhammad itu kata sendiri, Muhammad itu menjadi bagian daripada Rasulullah tadi. Di mana kata Muhammad ini memiliki makna. Maknanya apa? Muhammad maknanya apa? Ya nama orang tertentu gitu aja. Makanya. Sedangkan Rasulullah itu utusan Allah. Memiliki makna juga. Sehingga didefinisikan murakkab itu, lafaz yang murakkab itu dia itu adalah lafaz yang memiliki bagian dan masing-masing daripada bagiannya itu menunjukkan atas suatu makna. Ya. Yang dimaksud. Ya, sedangkan tadi yang apa? Yang kebalikannya yakni mufrad, dia itu adalah suatu lafaz yang memiliki bagian. Contohnya Zaid, memiliki bagian enggak Zaid? Punya bagian apa? Huruf zai, huruf ya, huruf dal. Tapi masing-masing dari bagiannya itu tidak menunjukkan atas suatu makna. Apa mungkin ketika saya mengatakan Zaid, kemudian Zaid itu punya makna tertentu, ya punya makna tertentu, dal punya makna tertentu? Kan enggak. Tapi ketika dirangkai menjadi suatu, oh itu ada nama seorang tertentu. Kemudian yang murakkab. Sebagaimana yang kita ketahui, murakkab itu dibagi menjadi dua. Apa? Ada murakkab nakis, ada murakkab tam. Murakkab nakis nanti dibagi menjadi dua. Ada yang dia itu takyidi sama ghairu takyidi.
Ghairu takyidi contohnya apa? Contohnya gampang seperti fiddari. Di dalam rumah. Itu murokab. Terangkai daripada apa? Isim dan huruf. Ya kan? Sedangkan contoh misal dari takyidi nanti ada dua, takyidi ada dua. Ada at-takyidi yang dia itu al-ittisofi, ada yang at-tausifi, yang kedua ada at-takyidi idofi. Kalau yang idofi gampang seperti Zaid apa gulamu Zaidin. Sedangkan tausifi seperti Zaidun as-soleh. Itu murokab. Tapi nakis. Nakis yang apa? Nakis yang takyidi. Takyidi yang gimana? Yang dia itu atau CV. Berupa apa? Nanti kalau di ilmu apa terkibnya kalau di ilmu ilmu nahwu dia itu berupa naat sama man'ut. Sedangkan yang tadi dia itu ketika dia itu al-idofi susunannya disebut dengan mudhof sama mudhof ilaih. Itu. Sedangkan di sisi yang lain tadi kan tadi lafat yang murokab. Di mana lafat murokab tadi dibagi menjadi dua. Ada yang nakis, ada yang murokab tam. Kalau yang murokab tam ada dua. Apa? Ada yang tam al-insya'i, ada yang tam khobari. Insya'i seperti apa? Contohnya seperti perintah mungkin. Atau sighat ta'ajub. Kalau perintah misal if'al atau isyrab. Itu perintah. Kalamnya tam dia itu murokab gak? Murokab. Tam gak? Atau disebut dengan murokab apa? Dia itu murokab yang insya'i. Sedangkan di sisi yang lain dia itu ada yang namanya murokab khobari. Pengkhabaran. Contohnya apa? Murokab khobari ini contohnya tadi seperti andaikan kita mengatakan faiz najih. Misal faiz najihun. Faiz itu sukses. Atau faiz rojulun solihun. Itu juga termasuk murokab yang khobari. Itu. Jadi kesimpulannya tadi yang bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, lafat itu dibagi menjadi dua. Apa? Mustakmal sama muhmal. Muhmal nggak dipakai, kita sisihkan. Namanya muhmal itu sesuatu yang diabaikan. Tahu bahasa nggak direken. Nggak ada ya bahasa itu ya apa? Itu kelihatannya bahasa Tuban itu. Klaten lagi itu. Nah, kemudian tadi yang mustakmal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang mufrad, yang kedua murokab. Yang mufrad ini yang akan kita bahas sedikit. Nanti mufrad indal manatiko. Tapi ini nanti agak sedikit-sedikit itu ya, sedikit effort untuk berpikir. Nah ini, lafat mufrad menurut manatiko. Tadi kan tinjauan secara umumnya, tadi secara umumnya itu kita tinjau dari segi bahasa. Kita tinjau dari segi yang termasuk mufrad itu apa saja. Kalau teman-teman di kitabnya, di kitab Idhahul Mubham yang cetakan Miros Nubuwah itu, dia itu ada di takliknya. Ya, ada nggak di taklik itu? Ya, di taklik sama Syekh Mustafa, Syekh Abu Zaid, Mustafa Abu Zaid. Ya. Kalau di sana beliau mengatakan gimana? Yang pertama di sana kan ada empat macam ya, lafadz mufrad itu. Dia itu adalah mufrad la juz'alahu. Coba
Di sana itu ada mufradun la juz'alahu. Dia itu lafat mufrad yang enggak bagian. Contohnya apa? Contohnya hamzah istifham. Ya. Contohnya hamzah istifham. Yang kedua, dia itu adalah mufrad yang memiliki bagian, namun bagiannya tidak menunjukkan atas suatu makna. Contohnya apa? Zaid. Kata Zaid itu, dia itu tersusun dari huruf zai, huruf ya, sama huruf dal. Di mana kata Zaid ini dia itu disebut dengan kata mufrad. Bagiannya apa? Tadi huruf zai, huruf ya, huruf dal. Tapi masing-masing daripada bagiannya ini tidak menunjukkan atas suatu makna. Zai tidak menunjukkan suatu makna, ya tidak menunjukkan suatu makna, dan dal tidak menunjukkan suatu makna. Makanya dia itu juga masuk dalam cakupan mufrad. Sedangkan yang ketiga dia itu lafat mufrad. Dia punya makna juga. Dia punya bagian juga, dan masing-masing daripada bagian itu menunjukkan, namun lakinnahu laisa juz'ul makna al maudu lahu. Ya. Akan tetapi bagian daripada lafat tadi dia itu tidaklah bagian, dia itu tidaklah menunjukkan suatu makna yang dikehendaki. Contohnya Abdullah. Abdullah itu ketika contohnya di sana Abdullah. Abdullah itu nama orang. Abdullah dia itu alaman. Pasti dikasih koyet alam. Dia itu nama orang. Abdullah itu dia itu tersusun daripada abdun sama Allah. Lafat abdun sama lafat Allah. Di mana abdun itu dia itu menunjukkan suatu makna juga. Dia kan bagian daripada Abdullah ya. Dia menunjukkan atas suatu makna. Apa maknanya? Makna dari abdun dia itu seorang hamba. Iya kan? Sedangkan Allah itu adalah kita biasa diartikan sebagai datun mutasif bil ubudiyah atau al-muttahiq bil ubudiyah, atau dia itu dat yang berhak untuk disembah. Dia itu Tuhan. Allah itu adalah sebagaimana yang kita ketahui itu Tuhan. Sehingga ketika kita mengatakan Abdullah, dia itu hambanya Tuhan. Dia itu lafadz mufrad yang memiliki makna, dia memiliki suatu bagian, dan masing-masing bagian itu memiliki makna. Namun perlu diingat makna tadi, tapi makna yang ditunjukkan itu dia itu bukan sebagian makna yang dimaksudkan. Karena yang dimaksud di Abdullah itu bukan hamba Allah. Tapi apa? Tapi nama orang. Tapi nama orang tertentu. Walaupun dia itu adalah suatu lafadz mufrad, kalau kita tinjau dari tadi, kita lihat dari apa? Klasifikasi awal, dia seakan-akan seperti murokab. Ya, murokab yang nakis. Murokab yang nakis yang apa? Yang ya, idofi. Belum idofi. Murokab nakis yang takyidi atau ghairu takyidi? Takyidi. Dia itu masuk pada idofi, di pengidofatan. Dia itu lafadz mufrad, punya bagian, dan masing-masing daripada bagian itu menunjukkan atas suatu makna. Dia itu memiliki makna, tapi makna yang ditunjukkan daripada masing-masing bagian lafadz tadi bukan menjadi sesuatu yang dikehendaki. Karena yang dikehendaki itu bukan makna Abdullahnya, tapi yang dikehendaki itu adalah alaman, nama orang. Oke.
Itu yang ketiga. Berarti yang pertama itu dia itu lafaz mufrad yang memiliki tidak memiliki bagian. Contohnya apa? Contohnya adalah hamzah istifham. Kedua, dia itu ada lafaz mufrad yang memiliki bagian, namun bagiannya tidak menunjukkan makna. Contohnya Zaid, enggak menunjukkan makna. Sehingga dia juga disebut dengan mufrad. Dia masuk dalam kategori mufrad menurut ulama manatiko. Memiliki bagian, namun dia itu memiliki bagian dan masing-masing bagiannya menunjukkan atas suatu makna. Dia itu punya makna. Jadi contohnya Abdullah tadi ya. Abdun memiliki makna, Allah juga memiliki makna. Gitu. Tapi masing-masing daripada makna yang ditunjukkan dari bagian-bagiannya itu, dia itu bukan sesuatu yang dimaksudkan. Bukan sesuatu yang dibakukan. Karena yang dikehendaki di sana itu adalah nama orang. Iya. Dia itu nama orang. Itu yang ketiga. Berarti kata Abdullah, ketika Abdullah itu dikehendakinya untuk nama orang, maka dia termasuk lafadz manatiko. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, dia itu adalah lafadz mufrad. Dia itu mufrodun, lahu juz'un, dia memiliki bagian, yadullu ala juz'i maknahu, di mana bagiannya itu menunjukkan atas makna. Lakin dilalata ghairi maksuda, akan tetapi dilalahnya itu bukan dilalah yang dimaksud. Contohnya ada nama orang, dia itu namanya Al-Hayawan An-Natik. Ini kebetulan saja. Mungkin karena bapak atau ibunya sangat cinta dengan ilmu mantik gitu kan. Sehingga ketika punya anak, akhirnya terobsesi. Oh, anak saya namai dengan Al-Hayawan An-Natik gitu. Karena dulu saya ketika belajar itu sering mendengar kata Al-Hayawan An-Natik. Akhirnya punya anak namai dengan Al-Hayawan An-Natik. Lah ini kebetulan saja ada orang yang dia itu namanya Al-Hayawan An-Natik. Di mana Al-Hayawan An-Natik ini kalau kita lihat sejak awal dia itu kesannya seperti murokab. Ya, seperti murokab kan? Murokab yang apa? Nah, nakis. Yang takidi, di mana dia itu susunannya bersifat atau sifi, karena dia itu al-hayawan natik, berarti di sana itu seperti apa, dia itu susunan naat man'ut. Nah, al-hayawan an-natik ini seperti hayawan an-natik, di mana dia ini adalah nama orang dan dia itu adalah dikatakan sebagai lafadz mufrad. Dia masuk dalam cakupan lafadz mufrad. Kenapa? Nah, dia itu adalah lafadz mufrad yang memiliki bagian. Dan masing-masing daripada bagiannya menunjukkan makna yang dikehendaki. Yakni seseorang, kebetulan orang itu namanya Al-Hayawan An-Natik. Tapi dilalah atau penunjukannya itu bukan penunjukan yang dimaksud. Karena yang dimaksud Al-Hayawan An-Natik itu bukan makna yang ada di diri seseorang tersebut. Walaupun seseorang itu atau orang atau al-insan sebagaimana yang kita ketahui, hakikatnya itu Al-Hayawan An-Natik kan? Tapi yang dimaksud bukan itu. Bukan hakikatul insannya. Tapi yang dimaksud itu adalah namanya. Sehingga Al-Hayawan An-Natik, di mana dia itu masuk dalam ranah mufrad, karena yang dikehendaki itu adalah nama orangnya. Perbedaan antara yang ketiga sama yang apa? Yang keempat apa? Nah, jangan dilihat dari tausifi sama idofinya. Apa?
Ya gimana? Cara apa? Maksudnya membahasakan dengan bahasa yang enak gitu. Kalau yang ketiga, Abdullah itu tidak menunjukkan hakikat orang tersebut. Ya, Abdullah tidak menunjukkan kan? Tidak menunjukkan. Sedangkan yang keempat ini Al Hayawan An-Natik, nama orang ini, namanya itu menunjukkan hakikat orang yang dinamainya. Oke, ini masih masih bingung. Masih bingung ya. Oke. Bentar. Sini, saya jelasin di sini. Yang ketiga, Abdullah. Nih, Abdullah. Dia ini alaman, nama orang. Sedangkan yang keempat namanya Al-Hayawan An-Natik. Dia juga alam juga, nama orang. Nah, yang ketiga, dia ini masuk dalam cakupan mufrad menurut Manatiko. Dia itu adalah lafadz mufrad yang memiliki bagian dari Abdullah apa? Abdun sama Allah. Abdun memiliki makna, sedangkan Allah juga memiliki makna. Tapi masing-masing daripada bagian yang menunjukkan atas makna ini, dia itu tidak menunjukkan hakikat dari nama orang ini. Kenapa? Karena hakikat dari seseorang itu apa? Al-Hayawan An-Natik. Tapi yang dikehendaki dari kata Abdullah ini adalah nama orang. Sedangkan yang keempat, nomor 4 ini, ada nama orang yang kebetulan namanya itu Al-Hayawan An-Natik. Kebetulan namanya Al-Hayawan An-Natik. Di mana Al-Hayawan An-Natik ini dia punya bagian. Iya kan ya? Punya bagian. Dan masing-masing daripada bagiannya ini memiliki makna juga. Al-Hayawan punya makna. An-Natik punya makna. Kalau Al-Hayawan maknanya apa? Jauharun, Murakkabun, An-Nami, Al-Hassas, Al-Mutaharrik bil Iroda. Mana kemarin yang belajar ilmu makulat ini? Oh, kapten kita lagi capek. Oke, kita maklumi saja. Oke, ini Al-Hayawan. Ya, ini hayawan. Punya makna hayawan itu. An-Natik pun punya makna. Ya. Maknanya apa? An-Natik du an-nutqiyah. Dia itu sifat keberpikiran. Dia disebut dengan mufrad. Disebut dengan kata mufrad. Dia tergolong kata mufrad. Kenapa? Karena yang dikehendaki itu alamnya atau nama orangnya. Dikehendaki itu nama orangnya, bukan lafadz di sini. Yang dia itu kebetulan namanya hayawan an-natik, di mana hayawan punya makna, natik punya makna. Hayawan ini menunjukkan hakikat daripada orang yang dinamai hayawan natik ini. Natik pun begitu, dia itu menunjukkan hakikat daripada orang yang dinamai al-hayawan an-natik. Bedanya di sana. Beda yang kedua kalau gampangannya, yang pertama itu murokab nakis, yang takidi, yang idofi. Kalau yang kedua ini dia itu murokab an-nakis, yang takidi, yang tausifi. Tapi bukan itu. Tapi yang tadi maksudnya. Sulit. Sama. Hadromaut atau Baklabak sama. Di kitab-kitab Mak Digarin sama juga. Nah, kemudian tadi
Sudah selesai. Ini lafat apa? Hal-hal yang dia itu termasuk murokab menurut Manat. Nah, sekarang tadi nanti ada itu pembagiannya lagi. Kita fokus pada lafat yang mufrad. Sekarang kita fokus pada lafat yang mufrad. Karena nanti yang murokab, yang dia itu nakis, di mana nakisnya itu tergolong apa takibi, dia nanti baik dia itu yang tausifi atau idofi, dia dipakai di pembahasan at-arifat. Karena untuk menyusun tarif atau menyusun definisi bisa menggunakan susunan naat man'ut atau menggunakan susunan idhofah. Kalau menyusun definisi. Sedangkan yang murokab yang dia itu khobari tadi, murokab yang khobari dia nanti masuk pembahasan tasdikot yang akan kita bahas di mana? Di pembahasan al-qadaya wa ahkamuha. Nah, sekarang kita masuk di mufrad. Mufrad tadi kan nggak ada pembagiannya ya. Nah, sekarang ada pembagiannya. Mufrad itu dibagi menjadi dua. Ada yang dia itu lafat mufrad, yang dia itu kulli. Ada lafat mufrad yang dia itu adalah juz'i. Jadi pembagiannya seperti ini. Nah, saya hapus ya. Ini mufrad. Jadi al-lafdu mustakmal sama muhmal. Yang mustakmal dia itu adalah mufrad, ada yang murokab. Murokab tadi banyak bagiannya. Sedangkan yang mufrad ini bagi dua. Ada yang dia itu disebut dengan al-kulli, ada yang al-juz'i. Nah, ini kita masuk di sini. Jadi teman-teman harus benar-benar konsentrasi dan mencurahkan segala kemampuan untuk membedakan antara lafadz kulli dan juz'i. Ya. Kalau tidak bisa membedakan antara lafadz kulli dan juz'i, saya pastikan di pembahasan setelahnya, baik qaul syarih, baik dia itu pembahasan setelahnya nanti ya ini al-kulliyat al-khoms, kemudian lanjut di pembahasan al-qaul asy-syarih, kemudian masuk di pembahasan tasdikot, baik dia itu awal mabadiknya membahas al-qadaya wa ahkamuha sampai membahas tentang ahkamnya, sampai nanti terakhir membahas al-burhan, nggak akan bisa. Ini yang paling penting. Ini modal. Untuk memahami kulli dan juz'i ini adalah modal. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman harus benar-benar fokus dan usahakan untuk bisa ini dulu. Itu. Lalu apa yang dimaksud dengan lafadz kulli dan apa yang dimaksud dengan lafadz juz'i gitu? Kalau di kitab gimana? Kalau mungkin di syara Idhol Mubham disebut gimana? Kulli itu lafadz yang gimana? Bentar. Al-kulli dia itu lam yam malam yamna atau yamtani? Iya. Malam yamna nafsu tasawwurihi min wuku'i asyarikati fi. Nah, ini kulli. Contohnya apa? Contohkan misal al-insan. Misal, kita tulis dulu. Sedangkan juz'i itu apa? Al-juz'i dia itu balikan berarti ya. Yamna. Gini. Dah. Contohnya apa? Orang namanya Zaid. Zaid. Nah, ini. Oke, perhatikan di sini.
Yang namanya lafadz kulli atau biasa dikenal atau diterjemah dengan kata yang universal atau kata universal. Universal itu maknanya umum. Ya, maknanya umum. Kebalikan daripada kulli apa? Kebalikannya itu adalah juz'i. Juz'i itu adalah kata yang maknanya parsial. Parsial itu khusus, tertentu. Nah, gitu. Tertentu. Itu namanya parsial. Juz'i. Kulli itu apa? Malam yamna nafsu tasawwurihi min wuku isyarikati fi. Dia itu adalah kata yang ma itu kata ya berarti ya. Allah itu al-mufrad di sini ya. Dia itu adalah kata yang tidak tercegah pentasawurannya dalam terjadinya perkongsian. Perkongsian itu adanya berbilangan. Jadi kita itu tidak bisa membatasi. Sehingga di sana itu bisa kita fahami yang namanya kulli itu, dia itu adalah lafadz yang maknanya memungkinkan bisa diberlakukan untuk banyak hal. Ya, dia itu adalah lafadz yang memungkinkan bisa diberlakukan banyak hal. Jadi asyarika itu perkongsian. Perkongsian itu adud. Adud itu ya keberbilangan gitu. Sehingga di sana nggak tercegah. Ketika kita mentasawurkannya, tidak tercegah adanya keberbilangan. Terjadinya suatu keberbilangan. Itu namanya kulli. Contohnya apa? Insan. Ketika kita memikirkan al-insan, misal. Insan itu al-hayawan an-natik. Bisa nggak kata al-insan ini, manusia ini, kita berlakukan bagi banyak hal? Bisa nggak? Bisa ya. Saya mungkin bisa diberlakukan, kata ini, insan ini, manusia ini bisa diberlakukan kepada diri saya. Bisa diberlakukan kepada Febdio. Bisa diberlakukan kepada Faiz. Dan lain sebagainya kita di sini. Karena kita di sini semua ini, yang ada di aula ini, kita ini adalah afrodul insan. Kita itu adalah individu-individu daripada manusia. Ya. Tuh. Itu kulli. Paham ya? Berarti kesimpulannya apa kulli? Kulli itu gampangannya dia itu adalah kata yang memungkinkan untuk bisa diberlakukan pada banyak hal. Itu. Sampean catat. Itu kata kunci yang mudah untuk difahami. Daripada memahami dan menterjemah ini. Ini agak sulit. Malam yamna nafsu tasawwurihi min wuku isyarikati fi. Dia itu adalah sesuatu di mana pentasawuran dirinya sendiri tidak tercegah adanya suatu keberbilangan wuku isyarika. Sulit ya kalau ini ya? Sulit gak? Atau tadi yang pertama kalau yang saya katakan tadi, yang namanya kulli itu lafadz kulli atau lafadz yang maknanya universal itu, dia itu adalah suatu lafadz atau kata yang mungkin bisa diberlakukan bagi banyak hal. Simpel ya. Simpel. Manusia, misal, dia itu punya apa? Makna misal, al-hayawan an-natik. Maknanya. Dia bisa nggak diberlakukan bagi banyak hal? Bisa. Kata manusia bisa diberlakukan bagi saya. Kenapa? Karena saya punya sifat al-hayawaniyah, punya sifat natikiyah juga. Ini jangan pahami saya ini disamakan dengan apa hewan-hewan yang berkeliaran di bawah ini enggak. Tapi yang dimaksud di sini al-hayawaniyah, sifat hayawaniyah, dia itu adalah jismun, dia itu adalah jisim. Berarti kalau jisim kemarin dia itu apa? Murakkab min jauharaini fardaini. Kemarin yang belajar makulat. Yang belajar makulat gimana? Wah, ini masih lupa. Oke, sedangkan kebalikan daripada kulli, dia itu ada juz'i. Juz'i itu adalah kata parsial. Parsial itu apa? Lafadz yang dia itu maknanya parsial. Kebalikannya yamna, tercegah.
Jadi ketika kita mentasawurkan sesuatu di mana dia itu masuk dalam ranah juz'i ini, kita tidak bisa mentasawurkan dirinya itu diberlakukan untuk banyak hal atau diperbilangkan. Contohnya Zaid. Zaid yang kita maksud di sini adalah orang tertentu ya. Orang tertentu. Atau mungkin jangan kita Zaid. Faiz. 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 Nah, Faiz mungkin. Faiz itu kan orang tertentu ini. Yang saya maksud ini. Nah ini. Yang ada di luar. Ini Faiz. Kemudian dia itu tidak bisa diberlakukan bagi banyak hal. Faiz itu. Faiz yang ini yang saya maksud ini, bukan Faiz yang ada di Darosa mungkin. Saya punya teman namanya Faiz juga. Bukan Faiz yang itu. Namanya boleh sama. Ya kan? Tapi makna dan tasakhusnya berbeda. Ya isnya. Nama boleh sama. Tapi dari segi kejiwaan jelas berbeda. Ya. Jelas berbeda. Itu. Makanya kalau teman-teman memahami ini, kulli dan juz'i, harusnya bisa mengambil ibroh. Ibrohnya apa? Ibrohnya kita itu masuk dalam ranah juz'i. Sesuatu yang tertentu. Tidak mungkin ada lagi di dunia ini selain daripada kita ini yang sekarang. Jadi jangan minder. Gitu. Jadi jangan minder, iya jangan minder. Cari keunikan dan kemampuan yang ada di dalam diri teman-teman. Kenapa? Karena kita adalah juz'i. Dan juz'i itu adalah sesuatu yang tercegah. Untuk apa? Tercegah ketika dia pentasawuran dirinya itu tercegah dari keberbilangan. Kita nggak bisa berbilangan. Diri kita juga diri kita, gitu. Bukan diri orang lain, gitu. Makanya kita itu nggak ada duanya. Kita limited, bro. Limited edition. Itu limited edition kita itu. Ya, bos. Oke, udah ya. Perbedaan tahu ya, perbedaan antara kulli dan juz'i ya. Tahu? Oke. Kulli apa? Kulli itu lafaznya gimana? Kulli itu kuli Jawa katanya. Kuli itu apa? Kuli Jawa katanya. Kuli Jawa. Ini. Coba dibantu, Masita dibantu. Kan nggak bisa ini video, coba dibantu dia. Iya, apa? Kuli itu apa? Ya itu maknanya. Nggak maksud daripada lafaz universal itu yang gimana? Jangan dijawab yang umum ya. Itu nama lain aja itu universal umum itu nama lain aja. Apa? Oke, sedangkan yang kebalikan daripada kuli ini namanya juz'i. Juz'i itu dia itu sesuatu yang tidak mungkin bisa diberlakukan bagi banyak hal. Contohnya ini Faiz ini. Ini dia ini Faiz. Limited edition dia. Ya, ya. Limited edition. Makanya orang yang mendapatkan Faiz ini insya Allah bahagia dunia akhirat. Ya, ya ya. Oke, sekarang, kita beranjak di bab selanjutnya. Masih di pembahasan ini, masih di pembahasan kuli dan juz'i. Kuli dan juz'i. Ilmu mantik paling banyak dan paling konsen itu membahas kuli ini. Makanya dia itu nanti sampai di ada bab sendiri namanya al-kulliyat al-khams. Ini sampai ada bab ini. Saking pentingnya. Iya. Sedangkan ini sedikit dipakai. Dipakai tapi sedikit. Hanya di pembahasan-pembahasan tertentu saja nanti. Baik di pembahasan proposisi tadi, nanti ada namanya qadiyah syakhsiyah. Itu nanti di sini maksudnya.
Sedangkan yang lainnya selain daripada qadhiyah saksiyah masuk di kuli. Ini penting banget pembahasan kuli ini. Universal ini sangat penting. Nah, kemudian dibahas kuliatul khoms. Nah, ada pembahasan penting juga yang disampaikan oleh Syarih. Nah, taksimul kulli bi'tibari wujudi afrodihi fil khorid. Jadi taksim atau pembagian lafadz kulli ini, di mana taksim itu atau pembagiannya itu ditinjau dari keberadaan individu-individunya yang ada di realita. Gitu. Ketemu nggak? Ketemu? Iya, ketemu ya. Nah, kulli ini ketika ditinjau dari segi keberadaan individunya di realita, dia itu dibagi menjadi 3 pertama. Apa? Kulliyun apa? Lahu fardun. Yang kedua, kulliyun laisa sedangkan yang ketiga dia itu kulli yang gimana? Lahu afrad. Tuh, ini pertama ya, Kak. Yang pertama sebelum di baris sebelumnya, apa halaman sebelumnya? Kulliyun lahu fardun wahid. Ya kan? Kemudian kulliyun lam yujad afrod. Kulliyun lahu afrod kasir. Nah, ini yang pertama. Pertama, dia itu adalah lafadz kulli yang dia itu punya individu di realita. Dan individu di realitanya dia itu cuma satu saja. Lahu fardun wahid. Individu yang dia itu jumlah hanya satu ini, dia itu ada yang apa? Yumkin at-ta'adud. Yang kedua, ada mud atau mustahilut ta'adud. Nih. Kemudian kulli yang dia itu tidak punya afrod sama sekali. Yang pertama, apa? Kulli yang dia itu tidak punya afrod sama sekali. Sifatnya istihalatul wujud. Istihalatul wujud sama wazul wujud. Sedangkan yang dia itu kulli yang punya afrod, yang pertama dia itu at-tanahi sama mutana. Ini jadi ada 6. Kulli ini ketika itu ditinjau dari keberadaan wujud afrodnya di realita. Realita itu fil khorid, biasanya didiksikan dengan kata fil khorid. Fil khorid itu di luar kan? Luar itu maksudnya itu di realita. Dia itu kebalikan fidihni. Fidihni ada yang makanya di kitab-kitab biasanya itu wujudun fidihni. Berarti dia itu wujud yang dia itu ada di rasional, di otak.
wujudnya. Sedangkan di sini ketika dikatakan fil khorid, dia itu wujudnya itu ada di alam nyata. Itu. Oke? Ya, sini. Jadi kulli ini taksimnya ketika dia itu ditinjau dari segi keberadaan afrod atau individunya di realita ada 3. Ada yang kulli yang dia itu punya wujudnya cuma 1. Afrodnya cuma 1, individunya cuma 1. Fardun itu diartikan individu. Individunya cuma 1. Individu yang cuma 1 ini dia itu yumkin at-ta'addud. At-ta'addud. Memungkinkan untuk berbilang. Nah, yang kedua dia itu mustahilut adud, tidak mungkin berbilang. Contoh dari yumkinu ta'addud atau mungkinu ta'addud ini apa? Asyams. Matahari. Sedangkan mustahilut ta'addud ini contohnya apa? Wah. Sedangkan yang dia itu kulli lam yujad afrod. Yang kedua, bagian kedua. Dia itu adalah lafadz kulli, di mana dia itu tidak memiliki individu sama sekali di realita. Nggak ada, di realita nggak ada individunya. Kulli yang dia itu tidak punya individu di realita ada 2. Masuk cakupan. Ada yang dia itu istihalatul wujud. Wujudnya itu mustahil, benar-benar mustahil. Nggak mungkin ada. Apa contohnya? It's evident. Istima'u dia itu contoh apa contohnya? Diam dan gerak yang berkumpul dalam satu waktu. Tuh, istima'u ad-didain. Tuh. Bagaimana kemarin kita teman-teman yang belajar apa isaguji, perbedaan antara ad-didain, kemudian an-naqidain, kemudian al-mutadayifain, kemudian sama al-adam wal malakah. Gak ada istilah itu. Sudah kita pelajari. Istima udiden, dia itu dalam ranah kulli yang dia itu tidak punya wujud di realita. Afrodnya nggak ada. Sedangkan yang kedua dia itu jawazul wujud. Mungkin ada, tapi secara realita nggak ada. Kalau kita melihat di realita nggak ada, tapi memungkinkan untuk ada. Apa contohnya? Al-jabal, atau mungkin apa? Kalau dicontoh di situ apa? Al-bahr. Oke, min zibak. Al-bahru min zibak. Nah, bahr min zibak ini dia itu adalah lautan ya, yang dia itu dari air raksa. Airnya itu dari air raksa. Itu al-bahr min zibak. Sedangkan yang ketiga dia itu kulli lahu afrod kasiroh. Dia itu punya banyak individu di realita. Ada yang masuk dalam cakupan at-tanahi. Tanahi itu dia itu limited. Limited itu terbatas. Contohnya apa? Al-insan. Manusia. Sedangkan yang kedua dia itu ada mutanahi, unlimited, nggak terbatas. Contohnya di sana biasa dicontohkan naimu ahlil jannah. Nah ini. Jadi kulli, pembagian kulli, ketika ditinjau dari segi keberwujudan atau keberadaan individunya di realita, ada yang dimana kulli itu punya afrod. Pertama, kulli punya afrod. Afrodnya atau individunya cuma 1 saja. Yang kedua, kulli yang dia itu nggak punya afrod sama sekali, nggak punya individu sama sekali. Yang ketiga, dia itu kulli yang punya banyak afrod atau punya banyak individu. Yang pertama, kulli yang dia itu cuma punya 1 individu, ada yang dia itu masuk dalam ranah yumkinu ta'adud.
Mungkin ada selain daripada sesuatu yang biasa kita lihat. Apa contohnya? As-Sams atau matahari. Matahari sebagaimana yang kita lihat dari cuma yang terbit dari timur kemudian tenggelam di barat, cuma satu kan? Cuma satu. Tapi memungkinkan dia itu ada lagi. Secara akal mungkin ada selain daripada matahari yang biasa kita lihat ini. Makanya dia itu masuk dalam cakupan kulli lahu fardun wahid yumkinu ta'addud. Mungkin untuk berbilang. Sedangkan yang kedua itu mustahilu ta'addud. Nggak mungkin berbilang. Contohnya apa? Allah. Kalau di sini contohnya apa? Menggunakan diksi apa? Ma'budun bihaq. Iya, kita pakai ma'budun bihaq. Karena kalau Allah secara terkhususkan dia itu masuk dalam juz'i. Ma'budun bihaq. Oke, di sini. Ma'budun bihaq itu sesuatu yang berhak disembah. Dia itu mustahilu ta'adud. Wujudnya cuma satu. Gitu. Yang kedua, kulli lam yujad afrod. Dia itu adalah lafadz kulli, lafadz universal, yang dia tidak memiliki individu sama sekali di realita. Namun dia ada yang masuk dalam cakupan istihalatul wujud. Wujudnya itu bersifat mustahil. Tuh, bersifat mustahil. Contohnya apa? Istima'u diddain ini. Berkumpulnya diam dan gerak dalam satu waktu, dalam satu tempat, itu sesuatu yang bersifat mustahil. Nggak ada di realita dan nggak kita temukan. Makanya dia masuk dalam ranah kulli lam yujad afrod. Sifatnya apa? Istihalul wujud atau istihalatul wujud. Sedangkan yang kedua dia itu jawazul wujud. Jawazul wujud itu bersifat secara akal mungkin saja kita pikirkan kalau dia itu sesuatu yang wujud. Contohnya apa? Al-bahr min zibak. Contoh bahar itu lautan. Di mana lautan itu airnya itu dari air raksa. Atau mungkin kita al-bahr min dam mungkin. Lautan dari darah mungkin. Nah, mungkin kita ada lautan luas kemudian dari di mana lautan itu airnya itu cairannya itu adalah darah. Di realita ada enggak? Ada enggak di realita? Enggak ada, tapi mungkin untuk ada. Atau mungkin gunung, di mana terlihat gunung itu langsung dia itu berbentuk emas gitu. Kan emas. Walaupun ada gunung seperti Freeport yang kan di dalam kandungannya emas, enggak. Maksudnya gunung yang benar-benar emas gitu. Apalagi contoh misal, gampangannya di sini. Jawazul wujud yang mungkin untuk wujud. Spider-Man. Nah ini Spider-Man. Spider-Man itu ketika kita melihat di realita, ada nggak Spider-Man? Nggak ada kan? Nggak ada kan ya nggak ada. Spider-Man nggak ada di realita. Tapi kita mungkin memikirkan kalau Spider-Man itu sesuatu yang bersifat wujud. Ya. Oke? Sedangkan yang ketiga, kuli yang dia punya banyak individu di realita. Ada yang individunya ini bersifat tanahi. Tanahi itu limited, terbatas. Walaupun toh kita nggak bisa menghitung satu-satu. Tapi terbatas. Secara akal, itu sesuatu yang terbatas. Ini. Contohnya apa? Al-insan. Sedangkan yang dua ada mutanahi, bersifat ada mutanahi. Dia itu sifatnya unlimited, nggak terbatas. Contohnya apa? Naimu ahlil jannah, nikmat ahli surga itu nggak terbatas. Paham ya? Yes. Kuli itu kan sesuatu hal yang berupa makna.
Hmm. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Gimana? Masih nggak paham? Paham ya? Insya Allah paham. Paham ya? Paham. Nah, ini, untuk memahami ini mudah ini, sebenarnya mudah. Mudahnya gampangnya apa? Gampangannya kalau teman-teman paham mengenai konsep hukum akal, insya Allah akan paham ini. Yang ikut khoridah kemarin siapa? Semuanya ikut. Semuanya ikut. Ikut nggak? Oh nggak ikut sampean. Wah anak malas ini. Oh iya bentar bentar. Ini nggak ikut nggak sampean? Ikut nggak Is? Oh nggak ikut. Apa? Iya. Siapa yang ikut di sini? Oh dua. Coba aksamul hukmi aklila mahala. Eh, Gimana? Hafal nggak? Aksamul hukmi aklila mahala hiyal wujubu sumal istihala sumal jawazu salisul sami fafamuni khaladatal afami. Nggak ada yang hafal. Waduh, gimana? Iya. Bait awal ini harus hafal ini basic, itu kan. Hukum akal itu ada tiga. Apa? Yang pertama ada yang dimaksud dengan wajibul akli. Yang kedua ada jawazul akli. Ketiga ada mustahilul akli. Nah, apa yang dimaksud dengan wajib akli? Apa yang dimaksud dengan jawazul akli atau jaiz mungkin ya? Jaizul akli ya di sini atau jawaz atau jaiz lah. Jaizul akli. Kemudian apa yang dimaksud dengan mustahilul akli? Yang pertama, wajibul akli itu malah yutasawwaru fil akli adamuhu. Itu kata Imam Sanusi di kitab Umul Barohin. Beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan wajib akli? Wajib akli itu adalah ma la yastahilu apa tadi? Gampangnya gini aja, udah. Wajib akli itu dia itu adalah sesuatu di mana akal kita ketika memikirkan tidak mampu untuk meniadakannya. Dia itu tidak mungkin untuk tiada. Walaupun kita pikirkan gimana pun dia itu tidak mungkin tiada. Itu namanya wajib akli. Secara akal kita tidak mungkin meniadakan keberadaannya. Itu wajib akli. Contohnya apa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bersifat wajib akli. Makanya disebut dat wajibul wujud. Dat yang wujudnya itu bersifat wajib. Tidak mungkin tiada dan selalu ada. Dan akal kita tidak mungkin meniadakannya. Itu namanya wajib akli. Yang kedua ada namanya jaiz akli. Jaiz akli ini jangan jaiz akli dulu. Mustahil akli. Mustahil akli kebalikannya. Di mana ketika kita memikirkan sesuatu itu tidak mungkin kita memikirkan keberadaannya. Pasti kita menolak keberadaannya.